Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Widya Utami, NIM 0206213125, mahasiswi Prodi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat sendiri yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Di dalam makalah ini saya memasukkan pembahasan tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar, pemakaian kata dan kalimat, pemakaian bahasa Indonesia dalam paragraf, keterampilan dalam berbahasa, penggunaan bahasa di kalangan mahasiswa, dan cara-cara untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, atau yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan raga pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, dan istilah dan tata bahasa. Bahasa yang baik dan benar memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga yaitu fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. B. Pemakaian kata dan kalimat. Kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah kata yang tepat dan serasi serta baku. Kata yang tepat dan serasi merupakan kata yang sesuai dengan gagasan atau maksud penutur atau sesuai dengan arti sesungguhnya dan sesuai dengan situasi pembicaraan, seperti sesuai dengan lawan bicara, topik pembicaraan, ragam pembicaraan, dan sebagainya. Kata yang baku merupakan kata yang sesuai dengan ejaan, yakni ejaan yang disempurnakan. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pemakaian paragraf dalam bahasa Indonesia. Paragraf yang dipakai dalam bahasa Indonesia adalah paragraf yang baik. Paragraf ini harus yang pertama mempunyai satu pikiran utama, yang kedua mempunyai koherensi yang baik atau hubungan antar unsurnya sangat erat dan semua unsurnya tersusun secara sistematis, serta yang ketiga menggunakan kalimat yang efektif. Pembahasan yang keempat yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini terbagi atas 4, yaitu yang pertama keterampilan menyimak. Menyimak adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Dengan demikian, di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahaminya. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Kemudian sehubungan dengan keterampilan berbicara secara garis besar, ada 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-aktif, dan non-interaktif. Keterampilan berbahasa yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Membaca adalah keterampilan reseptif bahasa tulis. Keterampilan membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tetapi pada masyarakat yang memiliki tradisi literasi yang telah berkembang, sekaligus keterampilan membaca dikembangkan secara terintegrasi dengan keterampilan menyimak dan berbicara. Keterampilan berbahasa yang keempat yaitu adalah keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan produktif dengan menggunakan tulisan. Menulis dapat dikatakan suatu keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara jenis-jenis keterampilan berbahasa yang lainnya. Pembahasan yang kelima adalah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa belum sepasi ketika mahasiswa menggunakan bahasa informal. Ini karena kurangnya mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan di dalam diri mereka timbul suatu ketidakwajaran ketika berbahasa yang baku. Padahal sangatlah wajar apabila mahasiswa selaku penerus bangsa dapat menggunakan bahasa nasionalnya dan menunjukkan identitas sebagai bangsa Indonesia. Ironisnya, penggunaan bahasa gaul tidak hanya di lingkungan pergaulan, namun telah mendarah daging dan tak
jarang digunakan remaja di sekolah, bahkan ketika tes atau pelajaran bahasa Indonesia sekalipun. Di sekolah, remaja spontan berbicara atau menulis dengan bahasa gaul dengan teman-teman dan guru karena telah terbiasa menggunakan dalam percakapan sehari-hari dan menulis SMS. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan mahasiswa ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, sedangkan dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Mungkin beberapa tahun ke depan masih bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun bagaimana dengan 50 tahun yang akan datang? Apakah bahasa Indonesia masih bisa bertahan atau akan hilang ditelan bahasa gaul? Hal ini menjadi tugas kita sebagai mahasiswa sekaligus generasi penerus bangsa yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Pembahasan yang keenam, yaitu adalah cara-cara untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi penerus bangsa ini, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia harus kita utamakan penggunaannya. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkuat bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola masyarakat, masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka tersebut. Yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat saya rangkum dalam makalah yang saya buat adalah penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakan dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Selang waktu yang berjalan, penggunaan bahasa Indonesia dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal, dikarenakan datangnya penduduk luar negeri ke dalam negeri yang membaur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bahasa yang digunakan remaja pada saat ini diantaranya adalah bahasa prokem atau bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor dari luar dan faktor dari dalam. Penggunaan bahasa gaul asing maupun bahasa daerah di kalangan remaja menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah tindakan nyata dari diri sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting dalam perubahan agar remaja, masyarakat, pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, sebagai identitas bangsa Indonesia, dan sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi itulah kesimpulan dari makalah saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.